Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mittahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bidawami walikillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan dalam mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah di dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit, dan senantiasa kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, dan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta kepada ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan para ulama, tokoh-tokoh agama, pemuka agama, para ketua kita, para hadirin dan salih-salih manapun mereka berada, dan yang ulun muliakan para pencinta majelis pengajian Langgar Asyifa yang insya Allah senantiasa dalam surah rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita menyambung daripada pengajian kita yakni mengenai masalah fikih, yaitu mengenai masa suci antara nifas dan haid. Jadi sebagaimana masa suci antara dua haid adalah 15 hari 15 malam, begitu pula di antara nifas dan haid. Nah maka jika darah nifas itu berhenti selama 15 hari lalu keluar lagi, nah di stadium soalnya ada terus keluar ulang, maka darah yang kedua itu tadi adalah darah haid bila memenuhi daripada syarat. Nah bilanya mau syarat semalam. Nah kalau apa syaratnya? Nah pertama kemarin bila mana hitungannya sampai 24 jam. Ya Allah, dimana hitungan 24 jam itu tadi kan bila kita hitung dari sekian harinya, umpamanya kemarin kan di hari pertama umpamanya 5 jam, di hari kedua 5 jam, di hari ketiga 5 jam, di hari keempat 5 jam, 20 sudah. Nah, di hari yang kelimanya ya keluar 2 jam. Di hari yang ke-6-nya 2 jam, berarti 24 jam. Berarti adalah darah haid berarti. Bila yang kurang tersebut berarti lain. Atau kalau melebihi daripada 15 hari. Nah, atau syaratnya apa? Keluarnya memang pada waktunya orang tersebut adalah pada dalamnya haid. Jadi kita ingin jual demikian tadi berarti itu tadi lain darah haid berarti. Bila ini di luar daripada syarat itu tadi. Kenapa? Sebab karena sudah dipisah masa 15 hari itu tadi. Jika masa yang kosong dari darah kurang dari 15 hari, nah kosong darahnya tadi baru keluar baru padat, ya Allah, maka darah yang keluar itu tadi masih dihukumi adalah darah nifas. Ya lah, itu ada loh, ada mungkin saudara anaknya saya tidak Allah bisa berdarah terus, bisa kita berhentinya, ini bisa
bisa keluar pulang. Ada yang lain tak? Ada yang beranaknya di sini. Ya Allah dilihat tidak sudah jalan, jalan asalnya dan meskipun yang mau pulang, nah itu berarti adalah termasuk daripada darah nifas dengan Rasulullah demikian. Kemudian yang berikutnya adalah nifasnya perempuan yang keguguran. Nah, ada yang kata keguguran, yang langsung begitu melahirkan hidup bayinya ya Allah sempurna. Ada ini keguguran. Nah, jadi nifas perempuan yang keguguran itu bagi perempuan yang keguguran, darah yang keluar sesudahnya itu tidak dinamai adalah darah nifas. Begitu Allah bolehnya keguguran. Nah, bisa disebut dengan darah nifas kecuali, apa kecualinya? Jika janin tersebut tadi sudah berupa segumpal darah atau segumpal daging atau sudah berbentuk. Jadi bilanya keluarnya itu ibaratnya ada seperti yang disebutkan tadi, berarti itu lain darah nifas. Bisa dipahami? Nah, sekarang ini walaupun sudah expired, jangan belajar. Lewat belajar boleh ada lagi menjadi itu. Jangan karena karena penting ada lagi bisa anak seorang kita ya Allah, anak seorang itu kita kalau ketemu dengan ini dia ulunnya kayak gini kenapa ini ngaruhnya. Nah, tahu kan sudah kan, jadi kalau menjelaskan ya Allah mau nggak tahu ya mau menjelaskan kita dikira darah haid jadi terus darah nifas terus, padahal ada syarat dan tentunya bisa dikatakan dengan darah nifas dari apa darahnya tadi sudah berupa segumpal darah atau segumpal daging atau sudah berbentuk. Adapun darah yang keluar sebelum itu tadi itu berarti tidak dinamai dengan darah nifas. Umumnya keluarnya darah aja berciciran, umumnya kayak itu umumnya keluarnya. Nah, tidak sudah berarti itu lain darah nifas berarti. Nah, kalau dikatakan termasuk manusia. Mudah-mudahan bisa dipaham pula. Ya Allah, salah. Yang mengurut biar yang mengurutnya ada dua ya. Bisa paham mana, bisa paham mana. Mengurutnya apa? Santai, dia pikirkan ya Allah. Oh ini kita boleh jalannya. Jangan bagus yang memikirkan utang, jangan memikirkan utang, jangan memikirkan tagihan. Kita kan ingat. Ini ya tuh soalnya sedikit jadi berarti ini terlewat kita salah dengar, salah pemahaman. Yang kayak perlu ketika dijelaskan oleh gurunya ketika mendengarkan di sekolahan dari guru ingat anak-anak bahwasanya mencuri salam itu adalah bagus ya sedih. Mencuri salam itu bagus. Oleh lantaran kadang memperhatikan pikiran yang lain, pinang antuk terus kadang-kadangnya apa mencuri ayam itu bagus. Nah, akhirnya begitu bulik dari sekolahan lalu mencuri ayam orang, yang bilang ayam orang, biar tangkap orang, apa yang mulai jadi lain melakukan ujar guru ulun mencuri ayam itu bagus. Dipanggil gurunya, ternyata apa ujar gurunya kadang-kadang mencuri salam itu bagus, tak ada lain. Kayak kemudian salam itu bagus ketika kita mendengar orang lain mengucapkan salam di luar daripada mengucapkan kepada kita mengutuk orang lain kita mendengar maka kita menyebut artinya mencuri salam itu artinya dikatakan mencuri salam lain mencuri ayam mirip-mirip Jawa bilanya kurang teliti kurang mendidik bahasa India ayat tadi sedikit jeda begitu ya Allah sama membaca kita pernah kita Melayu ini kalau kita berpikir gampang biar tapi kalau orang paham salah. Banyak berjakat kambing berapa oleh sama itu saja kambing kumbang. Tak baca kumbang ya lalu atau kambang sama juga atau kambing ya juga sama garisnya namanya tulisannya itu sama ibaratnya cuma mau garisnya benar jelas dalam garis salah mana ada juga ada kambang ada kambing ada
berkembang. Nah, makanya Allah ada tujuan. Jadi harus jujur-jujur jadi kita mendengarkan ataupun melihat dan demikian dari bila kita pernah dari salah itu pemahaman. Nah, berikutnya adalah bagian masalah istihadah. Nah, istihadah ini secara bahasa itu adalah mengalir, sama aja mengalir juga. Adapun secara istilah syara adalah darah yang keluar bukan pada masa haid dan nifas. Jadi bila orang karena daripada mengalami istihadah, maka orang tersebut wajib mengerjakan sembahyang dan waktu. Wajib berpuasa bila di bulan Ramadan. Nah, ya hati-hati. Sama juga darah kedua. Cuma kita dilihat dari perhitungannya. Kalau tiba-tiba darahnya tidak sesuai, nah kayak syarat. Nah kita sebutkan tadi, baik pada haid ataupun pada nifas, berarti itu adalah istihadah. Bisa lakukan menjadi kebiasaan darah keluar 6 hari atau keluar 1 hari. Misalnya berarti bayi sudah besoknya kalau pulang menangkap 7, menangkap 8, kalau itu ada lagi keluar bisa ada lah. Bisa ada. Soalnya malam ini. Nah makanya tak kalau ini bisa ya Allah. Nah jadi ini pasti kita jumpai tentang ini. Jadi dari kira yang tadi darah air harus dalam air itu arti darah istihadah. Kayak bagaimana bila terjadi demikian tadi, makanya demikian tadi ada caranya. Langkah-langkahnya harus kita lakukan ketika kita mengalami dengan hal demikian tadi. Tidak berikutnya. Jadi misalnya seorang perempuan mengalirkan darah kurang dari 24 jam atau melebihi masa kebiasaannya. Kebiasaan atau umum kan bagi perempuan ini 6 hari 7 hari ya Allah. Nah, ternyata kalian kuat melebihi dan berlanjut terus menerus hingga melewati daripada batas paling lama daripada masa haid. Berapa paling lama masa haid kemarin? Masa lama paling haid ada 15 hari 15 malam. Paling lama sudah bila lewat hari itu berarti haid. Nah, itu pun sesuai daripada hitungannya pulang. Kalau sekiranya kita mencakup daripada hitungannya berarti kita masuk daripada darah haid. Makanya akan dilihat. Nah, pokoknya begitu kita merasa keluar dilihat jam berapa banyak. Oh, keluarnya ini mulai keluarnya pokoknya karena jam 3 jadi jam berapa ini? Begitu kita lihat jam 3, oh saya jamnya bersih sudah di pokoknya. Nah, saya jam kuliah bersih sehari itu. Jadi jumlah hitungannya kan mencakup sampai 24 jam. Jamnya nih, bila yang mencakup ada demikian berarti kita masuk daripada darah haid. Tapi bila yang ada mencakup dan demikian berarti itu termasuk daripada darah istihadah, termasuk daripada darah haid. Maka darah tersebut tadi dinamakan dengan darah istihadah. Adapun daripada pembagiannya itu sebenarnya ada 7 macam. Memang disebutkan di dalam kitab yang lain. Di sini nggak ada. Nah, maka itu terang di dalam kitab daripada masalah haid. Nah, itu ada di situ kumpulan-kumpulan. Jadi di sini nggak ada. Kemudian yang berikutnya adalah hukum yang umum bagi perempuan yang mustahadah. Nah, perempuan yang mustahadah itu namanya daripada istihadah tadi. Nah, artinya apa? Ada haid, ada nifas. Nah, berarti ini tadi. Jadi perempuan yang mustahadah berbeda dengan perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Jadi kan sama. Nah kayak apa? Yaitu bagi yang mustahadah wajib ia melaksanakan sholat dan sholatnya dihukum sah dan tidak wajib diqadha. Nah, jadi tidak orang mengalami daripada demikian dengan mustahadah artinya keluar darah ini tadi melebihi daripada ditentukan daripada masalah haid atau nifas tadi di luar
keluar daripada syarat, berarti itu adalah darah istihadah. Paham pula beda lah, bisa dibangun lah, bisa menyimpulkan lah. Nah, jadi kan tiga aja nanti pikiran kita. Darah haid kan, darah nifas sudah ada badan, berarti lain darah nifas sudah jawab. Antara dua dia lagi darah haid kan atau wajib atau darah istihadah. Nah, bila ini darah istihadah maka wajib kita untuk mengerjakan sembahyang 5 waktu. Nah, ketika masuk daripada bulan Ramadan, maka dia harus berpuasa dan bagi suaminya boleh melakukan jima dengan istrinya yang mengalami daripada istihadah meskipun saat darah mengalir. Nah, ini dia berdadahan gitu. Mau menaiki anak dari kesimpulannya. Cuma ini darah istihadah, lain darah haid. Kalau darah haid, haram maupunnya ada boleh. Ketika daripada hormat istri kita dalam keadaan haid, tidak boleh kita menjima dengan bini kita atau apapun, boleh. Kecuali dengan cara lain. Cara lain itu artinya kalau boleh mendarat situ di belakang kalau boleh dua. Nah, kayak apa caranya? Cuma dilarang di muka boleh, di belakang kalau boleh. Cara lainnya. Bagi yang melakukan demikian dia sudah diharamkan dan dikhawatirkan. Andai sekiranya seorang itu melakukan demikian, jika terjadi dua, umpamanya nih, terjadi dua mengandung nih, namun ini tadi dikhawatirkan apa? Bila mana dia melahirkan nanti dengan anaknya, dikhawatirkan anak itu tidak cacat edarannya, fisiknya itu cacatnya. Cuma jangan membuatkan gini, harus melihat anak orang dilihat punya cacat, ini pasti dia. Nah, ini bilang gara-gara haid ya, jangan dua ibarat jangan. Artinya ini tadi akibatnya dia tidak boleh. Nah, dikhawatirkan sudah diharamkan pulang dan berakibat tidak. Dan kita ada mau melakukan menjadi anak ibaratnya anak kita itu khawatir lahirnya dalam keadaan yang sempurna ya Allah sempurna tidak. Artinya dari hidungnya biar besek dari hidungnya asal berhidung dua ya Allah. Kalinya dua jadi bisa puluh. Betisnya pulang jadi bisa puluhnya ada kan jadi bisa kurang bisa berlebih atau lebih bisa kurang bisa lebih. Kalau matanya kamu menyebutkan sebelah mamanya kan itu kan ada apa kalau itu dia punya awal tadi. Jadi kayak bakul dan anak ibaratnya yang penting dia normal sempurna bagus sudah. Dan kita harus ingat bahwasanya manusianya adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Ta'ala. Walaupun dalam keadaannya tadi kita macam berdantung. Dia jadi binatang, makanya berdantung dong. Macam berdantung dongnya Allah, tapi sempurna. Mengasal ada pasti dia bilang macam kayak apa aja. Tapi sisi lain dia kucing angguran, kucing Marsia ya Pak. Esek itu mungkin dia paling narang bilang paling diminati orang tapi esek hidungnya. Jadi ada antara istimewa itu masing-masing ya apa istimewa itu masing-masing sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka daripada itu segala-galanya kita disuruh mensyukuri. Sebab dengan syukur itu adalah mendatangkan namanya dengan suatu kebaikan keberkahan sendiri kita. Nah jadilah bila mana itu dari istihadah meskipun saat mengalir boleh suaminya untuk melakukan jima dengan istrinya. Jadi ada masalah. Cuma kita harus memastikan bujur-bujur. Itu tadi bujur-bujur adalah istihadah. Kalau ibu menyuruh hanya tugas kawinnya, bayi tugas kawinnya dengan bininya, orang dia bertahun-tahun kita dulu dia tidak hitungannya ya Allah bujur ada. Kemudian yang berikutnya langkah-langkah yang harus dilakukan perempuan yang mustahadah ketika hendak melaksanakan sholat. Mustahadah ini artinya yang keluar dari istihadah tadi, lain darah nifas atau darah haid. Yang pertama wajib bersuci dari najis baik darah ataupun lainnya. Nah, jadi kira-kira mengalami
kita ini tadi nyata itu dari jalan istihadah, maka kita wajib mempersiapkannya bersih. Bersih aja. Yang kedua, wajib menyumbat tempat keluarnya itu darah dengan kapas atau sejenisnya, lalu dibalutnya dengan sotek atau dengan pembalut. Maka apabila disumbat itu terasa sakit atau dalam keadaan puasa, maka sudah cukup dengan dibalut dengan sotek saja. Nah, jadi orang yang mengalami dengan darah istihadah ini tadi, bila menaiknya masih keluar terus wajib mengupal. Jadi tidak memampannya. Ya kan sudah yang boleh. Ya dulu kemarin apa perbandingan namanya orang selesai bol. Mau selesai bol itu kan nggak ada titis kami. Nah, jadi dikorban kepalanya itu nah. Menurutnya nggak ada coba kepala kan. Berubah aja, itu untuk 7 kali. Nah, kalau itu nah, dikorban. Jadi yang menetes kita begitu waktu sembahyang sampai, maka ketika waktu sampainya mengerjakan sembahyang itu tadi, di situ ia boleh diadakan wudu. Nah, wudunya. Dan yang wudu tadi, ketika ia sudah wudu tadi, tidak boleh memperlambat dengan sembahyang yang artinya kalau dia tunda-tunda ada langsung yang melaksanakan sembahyang bilanya wudu dan kemudian pemakaiannya pun sekali aja. Jadi begitu kita sembahyang, buang pulang korbannya. Dia pulang, pulang, kepalanya pulang. Nah, dan pembalut. Nah, itu kan caranya. Kata jadi itu supaya ada menetes karena air baju atau yang selama kita bilangnya karena demikiannya tadi maka hukumnya najis. Nah, kalau boleh itu tadi. Nah, makanya itu jadi begini tadi. Makanya dia khawatirkan kalau dia keluar karena darah tadi orang tadi menggunakan dengan najis dirinya, makanya disuruh menyumbal. Nah, itu seperti dia membalut tadi. Yang ketiga, kemudian berwudu dengan niat. Nah, jadi begitu yang berniat, wudunya berbeda pada biasa kan. Maka yang niatnya nawaitul wudu'a istibahat salati. Jadi kedua bila kita mengalami daripada pendarahan, istihadah tadi. Jadi nawaitul wudu'a istibahat salati, yaitu di dalam hati ini apa? Saya niat wudu supaya diperbolehkan melakukan sembahyang. Nawaitul wudu'a istibahat salati. Jadi niat saya niat wudu supaya diperbolehkan melakukan sembahyang. Jadi tidak sah dihitungkan bila wudunya tadi jika berniat kita nih menghilangkan hadas, tidak sah. Nah, jadi bila juga menghilangkan hadas tidak sudah ada sah. Dan perlu diingat berwudunya itu pun setelah masuk waktu daripada sembahyang. Nah, ya Allah. Jadi berwudu kita mengambil wudu tadi pas ketika waktu datangnya sembahyang. Ada boleh wudu dulu. Kalau ingin banyak wudu dulu, menunggu ulang aja tidak boleh. Karena orang ada terbiasa. Jadi wudunya pas ketika masuk waktu daripada anak mengajarkan sembahyang. Kemudian yang berikutnya yang keempat, wajib bersegera melakukan sholat. Nah, jadi jangan anak lambat bila orang mengalami daripada darah istihadah ini tadi. Nah, istihadah artinya apa? Perempuan yang mustahadah. Nah, mengalami demikian tadi, maka dianjurkan beraju bercepat. Tidak boleh ditunda, boleh menunda dengan demikian tadi kecuali ada kemaslahatan sholat. Nah, ada masalahnya. Umpamanya contoh seperti umpamanya nih antara menutup aurat umpamanya nih, atau menjawab ajan, atau lantaran mengerjakan sembahyang daripada sholat qabliyah.
atau umpamanya selain itu berapa menanti jamaah mengumpuli jamaah tetangga pada mengumpuli dulu kan. Jadi dimulai dulu sebenarnya ya Allah. Kalau mau orang berkata dulu jadi kita. Pada tahap susun itu berapa? Nah demikian tadi bermasalah dan yang lain-lainnya. Jadi bila mana itu diperbuatnya tadi itu termasuk diperbolehkan. Lain hal umpamanya ini yang melakukan demikian tadi ada dengan tujuan yang lain atau umpamanya ini yang bodoh cuma bodohnya sebelum daripada datang masuknya sembahyang, maka itu jelas sudah ada diperbolehkan bila mananya memperbuat dengan hal demikian. Ada pertanyaan Bu, mungkin sampai sini saya mengenai kalau sedikit tapi tidak perlu manfaatkan karena ya Allah jadi kamu benar adalah namanya dari tamuran dia mulai belajar semalam sampai ini atau daripada pertanyaan yang lain boleh mohon. Dia tidak mau amun yang biar kerja alhamdulillah berarti paham mana dia orang punya paham syukur benar. Jadi kita boleh jelas dulu dia mau menang aja. Aku sudah ada yang lagi sudah dewasa berarti jangan di ilmu masalahnya. Nah, kalau kita belajar ilmu ini apa yang kita lakukan suatu saat kita bisa ditakuni kita dan kita menjawab kalau benar menjawab. Dan ini pun terdiri pasti sudah dengan perempuan yang orang foto bini tiga macam-macam. Ada kadang-kadang kesalahan-kesalahan dia mengalami dia berhaid, ada yang lancar, ada yang tidak perlu kita, ada lah bukan kita nyawa. Nah, ini dia aku dia kan juga dia bisa tahu kalau lah ujian kadang-kadang yang ada masalahnya itu. Nah, kalau sudah ada dibicarakan di dalam daripada masalah ini, maka daripada itu tadi kita bujur-bujur memahaminya supaya kita tidak ada rugi. Kenapa? Bila mana umpamanya tadi umpamanya enam keluar darah dan ternyata darah istihadah, sedangkan kita menyangka darah haid terus rugi kita. Sedangkan orang melakukan demikian tadi tidak jadi istihadah, wajibnya melakukan sembahyang, wajibnya berpuasa. Ada semangat wajib bila ini darah tadi ya pakai darah haid tadi salah tadi. Apalagi ibaratnya melebihi daripada kebiasaan jadi dengan dirinya. Yang biasa banyak 6-7 hari timbulnya kalau kuat pokoknya jelas sudah lagi. Berarti lagi tadi termasuk adalah darah istihadah. Jadi dia maknanya memahaminya itu nyaman di dalam nanti ceritanya. Dan mengalami ini khusus buat dia beginian. Kalau lagi yang ada ya orang lagi paling ada saya bawa tadi memang ada di tadi intinya orang dia permasalahannya. Nah mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan dan kegagapan. Serta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.